Badak Jawa tidak pernah minta lahir menjadi langka dan dilindungi. Dia tidak pernah ganggu manusia, tapi justru diburu dan dibunuh. 6 pemburu badak Jawa ditangkap pada tahun 2024 dan divonis hukuman 12 tahun penjara. Bayangkan jumlah badak Jawa yang tidak sampai 70 ekor ini masih tetap diburu. Para pemburu ini sudah membunuh 6 ekor badak Jawa. Bagaimana jika kelompok pemburu ini tidak tertangkap? Berapa ekor lagi badak Jawa yang harus dikorbankan demi memuaskan hasrat duniawi mereka? Uang sudah menyilaukan hati dan membuang sisi kemanusiaan mereka. Satu peluru bisa menghapus ratusan tahun sejarah. Badak Jawa sudah selangkah dari kepunahan, tapi harapan itu belum mati. Satu langkah kita bisa jadi satu kehidupan bagi mereka. Bagikan kisah ini dan jadilah bagian dari perjuangan terakhir mereka. Badak Jawa adalah spesies paling langka di antara 5 jenis badak lainnya dan masuk dalam daftar merah Badan Konservasi Dunia (IUCN) dengan status 1 tingkat di bawah kepunahan. Jika hutan adalah rumah terakhir, maka badak Jawa adalah satu dari sedikit penghuninya yang masih bertahan, dengan sisa napas dan harapan tipis. Apa jadinya jika spesies sekuat badak pun hampir punah karena manusia? Di sudut barat Pulau Jawa, tersembunyi sebuah legenda hidup, Rhinoceros sondaicus, sang badak Jawa. Dulu mereka berkeliaran dari Myanmar hingga seluruh Pulau Jawa, namun kini, dunia mereka hanya tersisa sepetak kecil di Taman Nasional Ujung Kulon. Jejak kaki mereka yang besar dan berat mulai menghilang. Badak Jawa bukan sekadar binatang, mereka adalah simbol perjuangan. Harapan terakhir dari spesies yang nyaris lenyap karena keserakahan manusia. Kini hanya sekitar 70 ekor yang bertahan hidup. Mampukah mereka bertahan di dunia yang terus menyempit? Pada awal abad ke-19, badak Jawa masih merupakan bagian penting dari ekosistem hutan tropis Asia Tenggara. Namun, perburuan liar, alih fungsi lahan dan pembukaan hutan secara besar-besaran membuat populasinya runtuh drastis. Badak Jawa diburu bukan karena mereka mengganggu, melainkan karena mitos yang keliru. Cula mereka diyakini punya kekuatan magis dan medis, terutama di pasar-pasar gelap Asia. Satu cula bisa dihargai ratusan juta rupiah, dan itu cukup jadi alasan untuk menghilangkan nyawa makhluk luar biasa ini. Ujung Kulon yang berada di daerah Banten, Jawa Barat, kini menjadi satu-satunya rumah bagi seluruh populasi badak Jawa di dunia. Kawasan ini menjadi titik harapan, tetapi sekaligus batas akhir. Di sana mereka dilindungi dari perburuan, dijaga oleh tim ranger yang siaga setiap hari. Kamera trap dipasang, patroli dilakukan dan pengetahuan tentang badak terus ditingkatkan. Dengan jumlah yang begitu sedikit, risiko kehilangan genetika, penyakit atau bencana alam seperti tsunami dan letusan gunung anak Krakatau bisa memusnahkan seluruh spesies hanya dalam satu kejadian. Taman Nasional Ujung Kulon memang menawarkan perlindungan, tetapi tempat ini bisa berubah dari surga jadi kuburan. Meski ancaman terus mengintai, tidak semua cerita tentang badak Jawa berakhir muram. Para peneliti dan tim konservasi dari berbagai lembaga bekerja keras membalikkan keadaan. Setiap jejak kaki, setiap bekas gesekan kulit di pohon, atau setiap penampakan melalui kamera menjadi tanda kehidupan yang disambut dengan sukacita. Proyek besar seperti Badak Jawa Rebound bertujuan menciptakan habitat kedua agar mereka tak terjebak di satu lokasi. Pendidikan masyarakat sekitar juga menjadi kunci. Mereka yang dulunya pemburu kini dilatih menjadi penjaga. Dan kabar baik pun sesekali datang. Anak badak lahir, dan meski hanya 1-2 ekor, itu adalah tanda bahwa mereka belum menyerah, bahwa harapan belum padam. Musuh terbesar badak Jawa bukan harimau, bukan penyakit atau bencana alam. Musuh utama mereka adalah manusia.
Kita terlalu sibuk dengan kehidupan modern sampai lupa bahwa makhluk seperti badak Jawa, sang penjaga ekosistem ini tersingkirkan. Setiap hutan yang rusak, setiap kebijakan yang abai terhadap konservasi, setiap berita yang berlalu begitu saja tanpa aksi nyata, semua itu menyumbang satu batu nisan bagi keberadaan mereka. Jika kita diam, maka kita menyaksikan satu spesies punah di depan mata. Dan saat itu terjadi, bukan hanya mereka yang lenyap, tapi juga bagian dari kemanusiaan kita yang perlu ditanyakan. Perjuangan badak Jawa belum selesai. Mereka masih bersembunyi di balik hutan ujung kulon, berjalan perlahan, dan sesekali melihat kamera trap dengan mata yang penuh tanya, apakah kita akan membiarkan mereka punah dalam sunyi? Atau justru kita akan menjadi generasi yang menyelamatkan satu-satunya badak Jawa yang tersisa? Karena menyelamatkan mereka berarti menyelamatkan wajah alam Indonesia. Dan kalau bukan kita yang peduli, lalu kepada siapa mereka berharap? Jika badak Jawa bisa bicara, mungkin ia akan bertanya, apa salahku sampai aku diburu? Mengapa tandukku lebih berharga dari nyawaku? Tapi sayangnya, mereka hanya diam karena dunia tak pernah memberi mereka suara. Dulu mereka ada di mana-mana, di hutan Jawa, Sumatera, bahkan Kalimantan. Tapi satu persatu mereka hilang, bukan karena bencana alam, tapi karena tangan manusia yang tak pernah puas. Hingga saat ini mereka hidup dalam ketakutan di rumahnya sendiri. Dan ironisnya, kita sebut diri kita makhluk paling berakal, tapi kita memburu satu-satunya makhluk yang tidak pernah melukai kita. Badak Jawa tidak butuh simpati. Mereka butuh tindakan. Mereka tidak ingin dipuja dalam buku sejarah. Mereka hanya ingin hidup seperti kita. Tapi waktu tidak menunggu. Setiap hari yang kita biarkan tanpa perlindungan adalah satu hari lebih dekat pada keheningan abadi. Sebelum badak Jawa meninggalkan dunia ini, dan sebelum suara langkah mereka hanya tinggal kenangan, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sudah kamu lakukan untuk menyelamatkan satu makhluk yang hampir padam